PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai Sabtu. Penyesuaian harga ini berlaku untuk sejumlah produk, di antaranya Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, kenaikan paling signifikan terjadi pada produk Pertamax Turbo, di mana di wilayah Jakarta kini menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Kenaikan juga terjadi pada Dex Lite yang kini dibanderol Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter. Penyesuaian harga ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia dengan besaran yang bervariasi. Meski demikian, Pertamina memastikan sejumlah jenis BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax RON 92 tetap dijual Rp12.300 per liter. Sementara, Pertamax Green berada di level Rp12.900 per liter. Untuk BBM subsidi, harga juga tidak berubah. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter. Sampai saat ini pemerintah kan sudah berkomitmen ya bahwa ada ketersediaan dan keterjangkauan. Ketersediaan bahwa produknya ada, hadir, keterjangkauan tidak ada perubahan harga ya untuk terutama BBM yang bersubsidi, baik itu BBM untuk kendaraan, transportasi maupun untuk rumah tangga LPG 3 kg ya. Jadi saya kira ini kebijakan yang sangat baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Ya. Udah ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Kesepakatan dengan Rusia terkait energi, bahwa Indonesia mulai akan memasok energi dari Rusia. Ini bagaimana? Ya saya kira ini berita gembira untuk kita ya, dan satu kami tentu sangat mengapresiasi diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden yang membuahkan hasil, karena memang kita lihat saat ini kondisi energi yang terdisrupsi itu menyebabkan terjadinya pasar penjual, sellers market. Jadi siapa yang memiliki minyak ini, dia berhak untuk menentukan harga, berhak untuk menentukan volumenya, berhak untuk menentukan kepada siapa dijual gitu. Nah, jadi artinya diplomasi Presiden Prabowo secara berhasil bisa mendapatkan minyak mentah dan gas yang kita butuhkan dari Rusia ya. Jadi saya kira yang tadinya kita memang mencari berbagai alternatif, karena di pasaran sekarang ini berebut semua gitu. Terutama mereka-mereka yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang besar, mengkonsumsi migas dalam jumlah besar. Nah, oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya, kapal laut tidak bisa berlayar, ya, kereta api tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya supply dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya demikian. Gitu. Dengan dinamika yang ada sekarang kan ada kekhawatiran nih kondisi akan tidak stabil terutama untuk harga minyak dunia. Walaupun kemudian kita sudah buat teken kesepakatan dengan Rusia, kita perlu alternatif untuk kerjasama dengan pihak berapa banyak lagi dan seberapa aman kondisi stok BBM kita kemudian menurut Anda di MPR, Mas? Begini, nah kalau BBM ya kita kan mengimpor dua hal. Jadi kita mengimpor minyak mentah untuk kemudian kita proses di dalam kilang kita, tetapi kita juga mengimpor BBM yang datangnya dari Singapura karena diolah di kilang-kilang Singapura. Yang tidak bisa kita kontrol adalah ketika Singapura tidak mendapatkan pasokan minyak mentahnya gitu, untuk bisa diolah dan kemudian dijual pada kita. Nah, itu saya kira risikonya ada di sana. Nah, tetapi melihat kondisi Singapura yang sangat siap menghadapi kondisi saat ini, saya kira meskipun ada disrupsi, tetapi pasokan BBM yang kita dapatkan dari Singapura dan Malaysia itu sampai saat ini masih dalam kondisi aman. Tetapi kalau sampai Singapura dan Malaysia tidak bisa mendapatkan minyak mentah untuk diolah di dalam kilang mereka, dikirimkan ke Indonesia, nah itu mungkin akan ada
ada kebijakan strategi baru yang harus kita tempuh untuk bisa mendapatkan pasokan, karena kita juga mengimpor BBM untuk digunakan di sektor transportasi dan industri. Sehingga keyakinan Anda tidak akan ada berpengaruh sampai ke level konsumsinya dulu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim stok bahan bakar minyak nasional naik sekitar 7 hari usai bertambahnya pasokan dari tangki penyimpanan atau storage bahan bakar di Karimun, Kepulauan Riau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim stok bahan bakar minyak nasional mencapai 30 hari atau setara 1 bulan. Menurut Bahlil, saat ini ketahanan stok BBM di kisaran 21 hingga 25 hari, namun terdapat tambahan pasokan sekitar 7 hari yang berasal dari tangki penyimpanan bahan bakar di Karimun, Kepulauan Riau. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim stok bahan bakar minyak nasional naik sekitar 7 hari usai bertambahnya pasokan dari tangki penyimpanan atau storage bahan bakar di Karimun, Kepulauan Riau. Dengan demikian, stok operasional BBM Indonesia saat ini tahan selama 21 hingga 25 hari bertambah menjadi 30 hari. Nantinya, adapun tangki penyimpanan BBM di Karimun memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 720.000 kiloliter. Penyangga energi kita, tadi di awal saya katakan 21 sampai dengan 25 hari. Sekarang ada penambahan lagi 7 hari dari Karimun. Dan ini yang kita lagi komunikasikan sehingga bisa kita mencapai 1 bulan. Yang lebihnya kita lagi melakukan pembangunan. Bulan Mei insya Allah doain kita sudah mulai melakukan. Bahlil menambahkan terkait rencana pembangunan storage minyak mentah baru, pihaknya menargetkan proyek tersebut akan mulai dibangun pada Mei 2026. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Mantan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menanggapi gagalnya perundingan damai yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Ia mengatakan Indonesia harus siap menghadapi dampak apapun imbas gagalnya perundingan tersebut. Ma'ruf Amin menilai gagalnya perundingan antara kedua negara tersebut karena adanya kepentingan dari Amerika Serikat dan Iran. Ia menegaskan perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh negara, khususnya Indonesia. Indonesia harus bersiap terkena dampak apapun yang terjadi dari perang kedua negara tersebut. Tapi kalau terjadi gagal berarti kan ada kepentingan terselubung. Tidak sungguh-sungguh untuk mencari solusi damai. Padahal perang ini kan menyusahkan semua. Ya, membawa kerusakan di semua sektor dan seluruh negara terkena dampaknya. Nah, sebenarnya kalau mereka melihat bahwa dampak ini yang harus dihilangkan, mau mengurangi kepentingannya, sebenarnya mestinya tidak ada masalah ya. Tapi ketika itu tidak terjadi, berarti itu kan memang tidak sungguh-sungguh. Berarti kalau kesepakatan yang gagal dampak untuk Indonesia secara